Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih, gaji ya. Informasi gaji kita sedikit korek. Seingat Febri, UMR-nya itu berapa, terus setiap bulannya itu yang, Febri terima karena setiap bulannya pasti beda-beda ya, tergantung jumlah lemburan biasanya, itu rata-rata di angka berapa, Feb? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back again to my channel. Dan untuk hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu spesial. Dia adalah alumni SMK di Bakti Ciledug, angkatan berapa, dan kenapa harus kita interview hari ini. Jadi kira-kira informasi penting apa yang akan kita dapatkan? Sebelumnya, yuk kita perkenalkan atau perkenalan lebih dahulu. Namanya siapa, dari mana, jurusan apa dulu ketika sekolah, dan angkatan berapa? Oke, perkenalkan nama saya Febri. Saya lulusan dari SMK Dwi Bakti Ciledug, lulusan 2020, jurusan Teknik Kendaraan Ringan atau Otomotif. Oke, 2020 ya. 2020 ya, dicatat berarti sekitar 2 tahun yang 3 tahun yang lalu. oh 3 tahun yang lalu. Nah, jadi Febri ini dulu kebetulan saya wali kelasnya. Ya, tapi pas kelas 3 aja Feb ya. Ya, Oke. Dan kebetulan Febri ada waktu, jadi main-main ke sini dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang pengalaman kerja. Karena kebetulan Febri ini sudah bekerja selama 2 tahun di PT apa Feb? di PT Astra Daihatsu Motor, tepatnya di Sunter Assembly Plant. Oke, catat ya PT Daihatsu. Karena hampir setiap tahun selama 2 gelombang biasanya Daihatsu itu selalu mondar-mandir datang ke sekolah kita dan banyak sekali alumni-alumni dari SMK Dwi Bakti yang lolos atau yang lulus dan berhasil bekerja di PT Daihatsu. Namun di kesempatan kali ini kita akan membedah kira-kira informasi apa aja nih yang akan kita dapatkan dari Febri. Oke, boleh banyak tanya berarti Feb? Boleh. Oke, boleh ya demi masa depan adik-adik kita. Oke, adik kelas dan ya pokoknya semuanya lah yang ingin lolos di PT Daihatsu. Pertanyaan pertama, selama di PT Daihatsu itu kemarin lulusnya atau ya tesnya itu di mana dan apakah melalui BKK atau tidak? Dulu saya masuk melalui BKK BKK sekolah berarti ya. sekolah. Tempat tesnya kebetulan di SMKN 3 Kuningan. Di Kuningan. Kuningan, ya. Ya, setelah mengikuti tahap tes di SMK Negeri 3 Kuningan, kemudian akhirnya ya singkat cerita masuk lah gitu ya. Dulu itu kalau boleh tahu ditempatkan di bagian apa, Feb? Dan kerjanya itu seperti apa? Kebetulan saya ditempatkan di bagian welding, bagian pengelasan. Kalau di bagian welding atau bagian pengelasan berarti kerjaannya itu gambarannya seperti apa aja nih? Kasih tahu ke adik-adik kita biar minimalnya mempersiapkan gitu. Eee, Kalau di welding itu ya pengelasan lah, eee, perakitan bodi-bodi mobil yang masih dalam bentuk besi, plat-plat kayak gitulah. Berarti ada banyak proses pengelasan pada mobil intinya gitu ya. Selama 2 tahun itu apakah hanya ada di satu tempat saja atau pernah dipindahkan ke bagian lain? Kalau saya sendiri tidak dipindahkan, tetap di bagian welding Dari awal sampai akhir akhir, gitu ya. iya. Oke. Ada kesulitan nggak selama bekerja atau mungkin bisa diceritakan awal-awal pengalaman bekerja di bagian itu kesulitannya apa aja dan enaknya itu apa aja? Ya kalau kesulitan sih mungkin dari pertama masuk kita belajar, ada yang sulit, ada yang mudah. Ya mungkin salah satunya kita mencari kenyamanan dalam memasang APD, alat pelindung diri, semisal pelindung Agak nadi, dekat.
pelindung nadi, sarung tangan, dan kalau di welding tuh pakai helm. Kedengarannya ini berat ya bagian. Lumayan berat ya. Oke. Ya intinya kalau kita dengar bagian pengelasan ya nggak berkutat atau pasti nggak jauh dari yang namanya api gitu ya. Makanya dari APD-nya tadi seperti yang disampaikan harus memakai safety yang sangat ketat dari ujung kaki sampai ujung kepala. Berarti kalau seperti itu, kalau pertanyaannya apa yang dibuat atau dikerjakan di bagian tersebut, berarti gimana tuh jawabannya? Yang dibuat atau yang dikerjakan, tadi kan bagian pengelasan doang. Lebih spesifiknya itu membuat bodi mobil atau bagaimana tuh? Kalau di lens saya itu pembuatan bodi mobil tapi bagian bawah namanya underbody. Tepatnya lower back, bagian mobil bawah, bawah. Kalau jenis mobilnya atau merek mobilnya itu yang Febri ketahui apa aja Feb? Kalau di saya itu lens satu ada tiga, ada Jenis empat mobil. mobil. Apa aja tuh? Yang pertama ya Toyota Xenia, salah maaf, Avanza Toyota, Xenia Daihatsu, Ras Toyota, sama Terios Daihatsu. Kalau denger mereknya nih mobil luar biasa semua ya. Mobil-mobil mahal semua memang. Nggak main-main ya. Pertanyaan selanjutnya. Selama 2 tahun itu ada berapa shift yang Febri alami? Karena ngalamin pandemi nggak berarti? Oh enggak. Oke. Ada berapa shift dan tolong dijelaskan juga jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau di Daihatsu itu ada dua shift, shift pagi dan shift malam. Kalau shift pagi itu masuk jam 7.15, pulang jam 4 pas. Lebihnya ya kehitungnya lembur lah kayak gitu. Kalau shift malam masuknya jam 9 pas, pulangnya jam 5.45 menit. Ini informasi baru juga ya, karena shift 2 masuknya jam 9 malam ya. Soalnya setahu saya kebanyakan pabrik shift 2 itu jam 4 sore sampai jam 12. Jam 1 malam, jam 2, jam 3 itu kita masih kerja dong. Wah, siap. Siap melek berarti ya. Harus tahan dari ngantuk dan body atau apa ya bahasanya kesehatan tubuh kita memang benar-benar diuji, harus dijaga katanya ya. Oke, terima kasih Feb. Tuh gambarannya buat kalian persiapkan fisiknya yang ingin kerja di pabrik, gambarannya seperti ini. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih, gaji ya. Informasi gaji kita sedikit korek. Saya ingat Febri, UMR-nya itu berapa, terus setiap bulannya itu yang Febri terima, karena setiap bulannya pasti beda-beda ya, tergantung jumlah lemburan biasanya. Itu rata-rata di angka berapa, Feb? Kalau UMR sendiri saya di Jakarta dari Sunter. Kalau nggak salah di Jakarta itu 47 lah, 4,7. Tapi kalau Daihatsu itu punya peraturan sendiri, punya kebijakan Gimana tuh? sendiri. Kebetulan 5,4 lah. Ya kalau per bulan ya standar lah kayak pabrik-pabrik yang lain. Ya mungkin dapatlah 8, 9 atau 10 tergantung lemburan yang ada ya. Selebihnya kurang kayak gitulah. Oke, siap, siap, siap. Berarti tiap bulannya ya standar di atas 8 lah gitu ya. Tapi 10 juga sering ya, 10 ke atas sering. Sering katanya ya. Nah, itu tinggal dihitung-hitung aja. Kebetulan Febri ini kontaknya 2 tahun ya, Feb. Ya. Kalau kita hitung-hitungan ya hitung sendiri aja. Kalau per bulannya minimalnya 8 aja, 8 kali 24 selama 2 tahun itu sudah ada di angka berapa. Ya intinya untuk yang masih bujangan lumayan lah. Wis, oke. Buat kalian pasti sangat lumayan. Lemburannya jos enggak tuh? Maksudnya eh, kadang kan beda line, beda lemburan ya. Kalau di bagian Febri itu selalu ada lemburan apa gimana kemarin selama 2 tahun? Kalau di welding itu pasti tiap harinya ada, tiap hari. Ya entah sejam atau 2 jam pasti ada lah. Kalau minggunya atau Sabtu Minggu lah, sebulan ada 2 kali, 3 kali atau 1 kali gitu.
Lemburan yang paling diincar atau yang sering diincar oleh banyak karyawan itu adalah lemburan Sabtu Minggu. Nice, lebih baik lembur daripada tidur katanya, atau lebih baik lembur karena nggak lembur juga percuma, jomblo gitu. Oke, oke, oke. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih, kalau boleh tahu, ya ini kan udah habis kontrak ya sekarang. Kalau boleh tahu nih ya, kalau nggak boleh tahu juga nggak apa-apa, nggak usah dijawab. Selama 2 tahun sekarang angka tabungannya kita sedikit korek ya, ada di angka berapa, barang-barang apa aja yang udah dibeli dan sekarang kira-kira tabungannya ada di angka berapa nih? Kisi-kisinya ini. Ya mungkin kalau tabungan bisa dikatakan segitulah, gitu. Segitunya berapa Soalnya nih? kalau tabungan bisa katakan minus lah intinya gitu. Soalnya lebih baik beli barang daripada tabung duit segitu lah. Ya memang prinsip prinsip orang beda-beda ya. Berarti barang apa aja? Ya mungkin barang ya kayak HP lah itu normal lah. HP ya baju-baju, sepatu-sepatu ya merek-merek lumayan lah gitu. Sama peralatan kendaraan ya lumayan lah bisa. Oke, kendaraan kebeli, tabungan juga saya yakin pasti sebenarnya ada, cuman dirahasiakan. Ya, tadi udah ngomong jangan katanya, jangan di-share. Oke. Suka duka Pep selama 2 tahun kita keluar dari masalah obrolan gaji nih atau nominal gaji. Sekarang kita masalah kerja ya. Kadang kan kalau anak-anak itu masih beranggapan bahwa kerja di pabrik itu berat. Jadi kita biar mereka tahu nih suka suka dukanya kerja di pabrik itu apa? Bagian yang gak enaknya dulu. Kalau bagian duka, bagian gak enaknya ya mungkin kita harus berangkat tepat waktu, jangan sampai telat, pulang juga harus sesuai dengan peraturan gitu. Kerja harus sesuai peraturan, harus mengikuti mengikuti yang ada lah diperintahkan apa yang sesuai atasan perintahkan. Kalau boleh tahu nih Feb, selama ya dari awal kamu pertama kali ikut tes, itu kamu udah pernah berapa kali mengikuti tes di perusahaan sih sampai kamu dinyatakan lulus di Daihatsu? Kalau pengalaman saya sendiri itu lolos Daihatsu itu kemungkinan kalau gak salah tes yang lolos ke 14 perusahaan. Ya, pengalaman yang sering gagal itu kayak AHM pernah gagal 2 kali saya tuh. Terus PT Wings Food, terus Toyo Ing, terus apa lagi ya? Pokoknya banyak, total kemungkinan ada 12-13 PT lah yang saya gagal. Kemungkinan saya diterima di Daihatsu itu ke yang 14. Ini saya percaya nggak percaya serius. Ya, karena menurut saya 8 kali, 7 kali, 8 kali ikut tes perusahaan itu udah banyak. Kalau saya dulu itu yang berhasil tuh tes yang keempat, jadi 3 kalinya gagal. Berarti kalau Febri 12 kali gagal berturut-turut, bener Feb? Betul, 12-13 kalau gak salah. Hal yang membuat Febri ngerasa yakin bakal bekerja di perusahaan itu apa? Maksudnya kan ada nih atau siswa-siswa ya biasanya 3 kali tes, 4 kali tes gagal, akhirnya kapok, akhirnya ya udahlah saya nyerah gitu. Kok Febri bisa sih? Ini sampai jujur luar biasa gitu loh. Sampai 12 kali lebih gagalnya tapi tetap kekeh dan yakin. Apa yang membuat hal seperti ini saya sampai susah ngomong ya. Intinya apa yang membuat Febri yakin bisa, saya yakin nih suatu saat pasti bisa itu apa? Ya intinya kita harus bekerja keras lah, harus punya motivasi tinggi supaya kita bagaimana kita bisa masuk ke perusahaan tersebut. Sedangkan kita mungkin banyak teman-teman yang masuk ke PT ini, PT itu, sedangkan kita gagal terus. Kita harus punya motivasi dari teman-teman kita yang sudah masuk. Nah, di situ kita mikir juga kan mungkin ada keluarga yang kurang mampu atau gimana kita supaya meningkatkan ekonomi keluarga kayak gitu.
Oke, poinnya di sini berarti dari Febri intinya motivasinya itu tetap keluarga nomor satu Ya. gitu ya. Wow, sebentar dulu. Mikir lagi nih jadi. Serius, ini saya shock banget, Feb. Kirain ini tes yang keempat, yang kelima. 13 ya. Oke, oke, oke. Untuk yang lain-lainnya nih, kita kan kerja itu punya leader ya. Tadi seperti yang Febri bilang, suka dukanya, dukanya itu kita harus disiplin tepat waktu dan lain sebagainya. Ya memang yang namanya kerja di pabrik itu nggak ada tawar-menawar urusan waktu atau disiplin. Nah, sepengalaman Febri, pernah nggak Febri dimarahin gitu atau melakukan kesalahan apa, kemudian leadernya itu responnya seperti apa ketika Febri atau teman Febri melakukan kesalahan? Kalau saya sendiri sih bilang melakukan kesalahan pasti ada lah 2 tahun itu. Cuman kalau dimarahi kebetulan alhamdulillah belum pernah. Ya atasan apa, kebetulan baik-baik, jadi kalau ada kesalahan dimaklumi lah, tinggal dikasih tahu gini gini gitunya lah. Intinya kalau punya kesalahan itu jangan ditutupi ya. Iya, kalau punya kesalahan jangan ditutupi, kita harus saling komunikasi. Itu ya. Jadi kalau melakukan kesalahan dulu pernah punya pengalaman teman saya itu melakukan NG barang paham ya. Barangnya rusak dan dia diam-diam menyembunyikan barang yang rusak itu. Ya dimasukkan ke tong sampah, Feb. Tapi akhirnya ketahuan juga dan justru malah disidak. Sidak besar-besaran, ya ujung-ujungnya ketahuan juga. Itu lebih fatal. Jadi seperti apa yang tadi Febi sampaikan, yang namanya komunikasi itu penting. Ketika kita melakukan kesalahan ya ngomong aja apa adanya, sampaikan ke leader biar semuanya tahu dan cari solusinya bareng-bareng. Itu namanya kerja tim karena memang kita kerja di pabrik itu tidak kerja individu ya, kerja secara tim. Jadi semuanya harus tahu. Oke, Feb. Berarti baik-baik ya, nggak ada yang galak. Aduh, padahal saya berharapnya kamu dimarahin gitu, sering dimarahin. Biar mentalnya kalau kerja di pabrik itu mental harus benar-benar siap. Bagi teman-teman nih, tadi kan saya udah bilang di awal ya, yang namanya PT Daihatsu ya. Daihatsu itu hampir setiap tahun tuh pasti ada aja datang ke sekolah gitu, rekrutmen untuk karyawan-karyawan baru. Coba Febri ceritain dulu proses pengerjaan di psikotes atau soal gambaran soalnya itu di psikotes dulu Feb ya. Itu seperti apa Feb? Kalau di psikotes itu, kalau seingat saya sekarang ada TIU 5, itu pasti TIU 5. Tilu lima. TIU 5, Tiu. ya. Tilu. Apa tuh? TIU 5 itu kayak menyatukan dari gambar satu ke gambar kedua, kayak gitu. Menyatukan gambar satu ke gambar kedua. Ini saya belum ada gambaran nih. Mohon diperjelas lagi penjelasannya ke adik-adik. Ya mungkin kayak gambar satu semisal segitiga, gambar segitiga. Yang keduanya itu misal gambar kotak, tapi bagaimana supaya sama sama gambar yang ke satu, kayak gitu. Jadi intinya gini, bener nggak Feb? Antara gambar satu dan gambar dua itu harus bisa semirip mungkin gitu ya? Harus semirip mungkin, harus supaya cocok gimana jawabannya, kayak gitu. Berarti di situ itu kita bikin garis tambahan apa gimana Feb? Kan ada dua gambar, biar semirip mungkin berarti tugas-tugas kita di bagian tes itu kita kasih garis baru atau gimana? Tidak, karena situ udah ada jawabannya kayak pilihan ganda Oh iya iya A, iya B iya. sampai D. Oke oke Nah, oke. kita milih A atau sampai D gitu, kayak gitu. Ya iya. Kita milih yang mirip itu A, B, C atau D. Gambar A, gambar C atau oke oke oke. Paham paham. Yang lainnya Kreplin atau yang lainnya gimana? Nah, itu yang pasti ada itu adalah Kreplin. Kreplin perhitungan angka 1 sampai 9 lah. Ya, semua juga pasti tahu apa itu Kreplin. Dan pasti yang ada itu tes warteg. Apaan Nah, tuh? tes warteg itu kayak simbol sedikit, bagaimana kita bisa menggambar dari simbol yang sedikit itu. Yang terusnya ada
tes apa lagi ya? Kayak tes logika lah, ada tes logika ya, gimana ya? Pokoknya pasti semua juga pasti bisa, logika kayak gimana bisa dilogikan oleh diri sendiri kayak gitulah. Itu pasti tidak terlalu penting lah, karena bagian yang paling penting itu diantaranya kayak tadi Kreplin, Tio 5, tes warteg. Oh, ada lagi nih Pak, ada tes gambar orang sama tes gambar pohon. Nah, itu biasanya kita dikasih 2 kertas kosong oleh HRD sama tim panitia. Nah, di situ kita disuruh membuat gambar orang full dari kaki sampai ujung kepala. Nah, jangan ada yang ketinggalan, semisal tangan satu nggak ada, harus lengkap lah intinya. Sampai ke telinga, mata gitu ya. Ya, betul. Dan di gambarnya itu kita harus bisa menjelaskan, Pak. Maksudnya Ya, maksudnya kayak itu orang siapa di gambar, lagi ngapain, mau ngapain, dan siapa itu. ini ditulis itu tuh penjelasannya. Ya, ditulis, Pak. Sama gambar pohon juga kayak gitulah. Ini pohon apa, eh, pohonnya kayak gimana, rindang atau udah mau gimana lah gitu. I got the point. Maksudnya mungkin gini, sedikit diperjelas. Kalau misalkan kita mau bikin orangnya sebagai profesi petani, berarti kita bikin orang petaninya yang jelas gitu, Feb ya. Terus misalkan petaninya lagi macul, ya berarti kita bikin gambar petani yang sedang maculnya harus bagus gitu ya. Oke. Iya, iya, iya. Dan termasuk yang pohon, eh, pohon dengan bunga beda ya. Kalau misalkan nih pohon mangga, jangan sampai maksud kita bikin pohon mangga daunnya daun kelapa. Nah, itu nggak nyambung ya. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi bikin gambarnya itu yang jelas. Sebenarnya kalau menurut saya ini ada filosofinya, Feb. Filosofinya sangat kuat. Maksud dari tes seperti ini. Maksudnya adalah apa yang kita lakukan itu harus jelas. Ya, jangan istilahnya jangan ngambang gitu. Tujuan kita, cara kerja kita, ya, atau hidup kita itu semuanya itu harus jelas. Itu sedikit ilmu psikologi mungkin ya. Oke, terima kasih Febri. Oh, sebentar. Untuk Kreplin itu berarti kan yang nambah-nambahin doang kan ya? Kalau untuk tes-tes kayak semacam perkalian pembagian itu ada nggak? Setahu saya, seingat saya kalau di Astra Daihatsu Motor itu nggak ada kayak gitu. Heeh. Soalnya kan masih menjadi kelemahan banyak siswa atau banyak orang gitu ya. Kalau misalkan harus menghadapi pembagian atau perkalian dan kita dikejar oleh waktu biasanya kan keteter gitu. Berarti nggak ada ya? Oke, nggak ada. Yang masalah tes fisik nih di Daihatsu gimana Feb? Tolong diceritakan. Oke, teman-teman, biasanya kalau psikotes itu sebelumnya ada tes fisik dulu. Mm. Itu khusus PT Astra Daihatsu Motor. Tes fisik kalau seingat saya dulu itu ada push up. Push up, push up itu minimal 30 kali dalam 1 menit. Yang kedua itu back up, back up, back up. Back up itu sama 30 kali dalam waktu 1 menit. Terus lari kalau gak salah itu 800 meter dalam 4 menit. Terus yang terakhir pull up itu. Yang paling ya, pull up itu kemungkinan banyak orang yang kelemahannya di situ. Apalagi orang-orang yang gemuk itu. Aduh. Ya, Cowok pregnan ya. ya gitu. Gimana tuh 30 menit? 30 kali dalam 1 menit. Push up ya. Dulu Febri bisa. Alhamdulillah bisa, Pak. Ya, kalau gak bisa mungkin gak bisa masuk, Pak. Oh iya. Tuh dipersiapkan ya kalau kalian memang benar-benar serius, dilatih, dikejar dari sekarang, dibiasakan. Biar maksudnya tidak kaget. Bisa nggak tuh 30 kali push up 1 menit, 30 kali pull up dalam 1 menit atau yang lain yang kayak gitulah olahraga-olahraga yang kayak gitu.
Memang yang namanya fisik itu nomor satu karena kenapa? Tadi sudah dijelaskan kerjanya barangkali shift 2 harus malam, ketahanan tubuhnya itu harus kuat. Mm. Ngeri juga ya 30 kali 1 menit. Tahapan tesnya itu kemarin ada tahapan apa aja, Feb? Dari awal pertama psikotes sampai dinyatakan lolos itu ada tahapan apa aja kalau di Daihatsu? Kalau di Daihatsu itu pasti umumnya kan pertama tes fisik, terus yang kedua psikotes. Nah, kalau psikotes lolos lanjut ke interview, wawancara. Nah, kalau interview lolos lanjut ke MCU, medical check up. Kayak pemeriksaan kesehatan kita lah, kayak gitu. Nah, kalau lolos MCU ya alhamdulillah kita bisa masuk, melanjutkan proses-proses yang ada, kayak gitu. Langsung kontrak 2 tahun ya? Enggak Ya, juga. 1 tahun 1 tahun. Ya lumayan lah intinya 2 tahun juga. Tadi ada bahasa interview nih ya. Dulu interviewnya itu 1 lawan 1 apa 2 lawan 1, Feb? Saya ingat Febri. kalau dulu itu pasti 1 lawan 1, langsung 4 mata sama HRD. Kita korek lagi ya. Ini bagian terpenting buat persiapan kalian. Gambaran pertanyaan yang diajukan atau yang ditanyakan ketika proses interview. Boleh disampaikan nggak? Boleh diceritakan nggak? Oke. Mungkin semuanya juga udah tahu apa itu interview kan, wawancara. Mungkin kurang lebihnya kayak dipertanyakan identitas kita, siapa kita, kelebihannya, kekurangannya. Nah, kekurangan di situ kita jangan terlalu gimana lah, jangan terlalu semisal kekurangannya kurang ramah, kurang sopan, itu tidak estetis atau gimana gitu. Bunuh diri ya. Ya, bunuh diri itu kayak gitu. Eh ada lagi mungkin pengalaman kerja kita kalau misalkan fresh graduate atau apa tuh? Fresh graduate. Ya, Lulus, baru lulus lulus. baru lulus. Ya, bilang aja baru lulus. Terus pasti keseharian bagaimana? Ya, intinya jangan terlalu bohong lah. Kita harus jujur apa adanya kayak gitu. Feb, ngomong-ngomong diminum dulu. Minum dulu, minum dulu. Oke, kita bahas lagi ya. Ini perlu kita perluas lagi di sini untuk masalah interview kerja. Kalau memang kalau nggak salah memang sudah saya sampaikan juga waktu interview dengan anak yang lulus di Toyota kalau nggak salah. Intinya gini, ya, kalau di interview memang tidak jauh dari yang namanya biodata, kita ditanya-tanya. Nah, tadi tuh saya jadi ingat sesuatu, Feb. Masalah kelemahan. Ya, barangkali belum pernah dibahas waktu di video di Toyota. Yang namanya kelemahan itu dulu saya pernah mengikuti kelas interview kerja, ya di kelas bahasa Inggris itu ada kelas interview kerja. Nah, kalau misalkan kita ditanya kelebihan dan kelemahan, kayak kita bahas kelemahan dulu, Feb. Ya barangkali nanti Febri mau interview lagi ya di pabrik yang baru. Ketika kita ditanya kelemahan, of course ya, semua orang pasti punya kelemahan. Nggak mungkin kita punya kelemahan. Nah, maka jawaban yang bagus atau jawaban yang aman itu seperti apa? Salah satu jawaban yang bisa aman atau aman lah katakanlah, yaitu dengan cara seperti ini. Kelemahan saya adalah saya orangnya sering pelupa. Ya, pelupa itu kelemahan, Feb. Ya, kelemahan ya. Kalau semisal pelupa itu kayak kelemahan. Soalnya kan kita di tempat kerja disuruh-suruh kan mungkin lupa. Nah, itu di situ. Itu poin negatif kayak gitu. Nah, jadi kita bisa sampaikan, oh bahwa kelemahan saya itu adalah Pak, saya orangnya kadang pelupa. Tapi untuk menghandle kelemahan saya selalu membawa buku kecil yang selalu saya bawa. Saya kadang menuliskan apa-apa yang harus saya persiapkan. Jadi karena buku kecil ini selalu saya bawa, jadi saya bisa menghandle kelemahan saya. Nah, itu jawaban yang dulu diberikan waktu saya ikut kelas interview kerja. Kalau misalkan kita atau kalian menjawab kelemahan-kelemahan yang lain, apalagi kelemahan fisik, ini akan sangat berbahaya ya. Atau eh, kelemahan, oh saya orangnya sedikit malas Pak, sedikit mageran, bahaya juga. Jadi kalau misalkan kalian semua ditanya masalah kelemahan, saya kira jawaban yang aman itu, Feb, lebih baik kita jawab pelupa karena lumrah semua orang itu pasti sering lupa ya.
Oke, di-save ya, diingat-ingat jawabannya. Dan untuk masalah kelebihan, kira-kira kalau menurut Febri, saya mau tanya dulu nih sebelum saya juga memberikan jawaban. Kalau ditanya masalah kelebihan, Febri jawabannya gimana? Kalau saya sih, kalau sebelum yang udah pernah itu kelebihan kayak kerja keras, jujur, saling komunikasi apa adanya, eee, ya semangat lah, semangat tinggi kita mau bekerja di tempat yang kita akan dikerjakan. Ya, jawaban yang tadi Febri sampaikan ini jawaban yang bagus, aman, Feb. Intinya kalau misalkan sedikit saya tambahan ya, kalau misalkan kita ditanya masalah kelebihan, yang paling disukai oleh perusahaan itu adalah jawab, "Saya adalah orangnya ingin memiliki rasa ingin tahu yang besar." Berarti kita ini orangnya mau belajar dan saya orangnya pantang menyerah, ya. Jadi kalau misalkan, jawaban ini kalian sampaikan di awal, kemudian tadi jawaban Febri disampaikan juga, itu poin nilainya bagus. Ya ini yang saya terima dulu di kelas interview kerja. Ya saya buka di sini. Jadi perusahaan itu menginginkan siapapun tidak memandang fisiknya. Intinya yang penting pertama dia punya semangat juang yang tinggi dan mau belajar. Karena kalau orang mau belajar pasti selalu semangat. Maka berikanlah jawaban, saya orangnya pantang menyerah, atau yang pertama tadi, ya saya orangnya selalu ingin belajar. Nah, baru jawaban-jawaban yang Febri tadi disampaikan. Ya, semoga ya diskusi ini benar-benar memberikan jalan keluar atau istilahnya apa ya, memberikan manfaat lah gitu yang luar biasa. Kira ada lagi nggak Feb yang mau disampaikan untuk adik-adik kita yang istilahnya masih di sekolah? Intinya supaya mereka disiplin lah. Ada nggak? Untuk gambaran disiplin ya, intinya kita kalau misal nih, misal mau tes PT Astra Daihatsu Motor, misal di Kuningan. Nah, di situ kita harus punya cadangan, Pak. Harus punya cadangan maksudnya kita harus ikut PT yang lain. Nah, PT yang lain misal Toyota atau PT lain gitu. Jadi kita jangan berpatok kepada satu tempat tersebut, begitu. Ya, ini yang sering saya ulang-ulang di kelas Feb kalau nggak salah. Karena ya masih ada aja, selalu aja ada anak atau orang gitu yang nggak nanti mah nanti saya mah ikutnya kalau ada PT ini aja. Nah itu yang jelek kalau menurut saya. Kalau kerja mah istilahnya ngelamar adanya itu ya silakan langsung ngelamar. Karena rezeki orang itu tidak ada yang tahu dan sudah ada yang mengatur. Minimalnya kita jangan pilih-pilih perusahaan. Kalau memang rezekinya istilahnya bagus, itu sudah akan menjadi rezeki kita. Intinya kalau misalkan kalian ada pertanyaan, ya silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau ada waktu, ada kesempatan akan saya buatkan videonya. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan waktunya. Doa dari kita semua atau doa saya buat Febri semoga diberikan kelancaran dan kemudahan ya buat kedepannya. Dan buat kalian semoga juga diberikan kemudahan agar impiannya untuk bekerja di perusahaan bisa terwujud. Yeah, thank you so much for watching my video and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.